Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ke-15 yang beranggotakan MB Enggana Putra, saya sendiri, Muhammad Aditya, dan Muhammad Yusuf Rizal Al-Hafiz. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dari yang bertemakan penerapan teknologi produk dan jasa, proses bisnis, serta perencanaan sumber daya dalam sebuah perusahaan. Nah, kita akan memasuki sesi pembahasan. Yang pertama ada teknologi produk dan jasa. Teknologi ini merujuk pada penerapan teknologi dalam pengembangan, produksi, dan penyampaian produk dan layanan kepada pelanggan. Teknologi ini mencakup beberapa aspek, seperti yang pertama ada desain produk digital, yang kedua ada Internet of Things atau IoT, yang ketiga ada produksi cerdas, dan yang keempat ada layanan digital. Nah, yang pertama itu ada desain produk digital. Desain ini menggunakan perangkat lunak computer aided design untuk membuat prototipe digital produk sebelum memasuki tahap produksi. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Teknologi IoT memungkinkan produk untuk terhubung ke internet, memberikan data real-time, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada produksi cerdas, teknologi seperti robotika, otomatisasi, dan manufaktur aditif, seperti 3D printing, digunakan dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mengurangi limbah. Yang keempat, atau yang terakhir, ada layanan digital. Dalam konteks jasa, teknologi dapat mencakup platform digital yang memfasilitasi interaksi dengan pelanggan, seperti aplikasi layanan pelanggan, portal online untuk transaksi, dan layanan berbasis AI, seperti chatbot. Nah, materi selanjutnya ada teknologi proses bisnis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Isfah Rizal Al-Hafiz. Kepada Hafiz, kami persilahkan. Baik, langsung saja kita mulai. Teknologi proses dan bisnis, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengoptimalkan, mengotomatiskan, dan meningkatkan efisiensi dalam operasi sehari-hari sebuah perusahaan. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar. Ini mencakup beberapa area seperti, pertama, otomatisasi proses, yaitu teknologi seperti Robotic Process Automation atau RPA, digunakan untuk mengoptimisasi tugas-tugas berulang seperti pengolahan data, entry data, atau pencatatan transaksi. Kedua, ada sistem manajemen alur kerja yang dimana perangkat lunak ini digunakan untuk merancang, menjalankan, dan memantau proses bisnis yang kompleks. Setiap langkah dalam proses bisnis dapat diotomatisasi dan dilacak untuk memastikan kesesuaian dan keefisiensi. Ketiga, ada kolaborasi digital, yaitu alat seperti platform manajemen proyek atau sistem komunikasi tim, misalnya Slack atau Microsoft Teams, yang dimana memungkinkan karyawan untuk bekerja sama secara efisien meskipun berada di lokasi yang berbeda. Dan terakhir ada teknologi analitik, yaitu data yang dihasilkan oleh berbagai proses bisnis dianalisis menggunakan teknologi big data dan analitik prediktif untuk memberikan wawasan yang dapat diambil tindakan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada teknologi ERP yang akan dijelaskan oleh Muhammad Aditya. Kepadanya Baik, dipersilakan. jadi saya akan menjelaskan tentang teknologi ERP. ERP yaitu Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan beberapa fungsi di bisnis seperti akuntansi, sumber daya manusia, pengelolaan rantai pasokan, dan produksi ke dalam satu platform yang terpadu. ERP mencakup berbagai modul yang menangani berbagai aspek seperti yang pertama adalah manajemen keuangan. ERP mengintegrasikan semua data keuangan perusahaan termasuk akuntansi, pelaporan, dan manajemen kas ke dalam satu sistem yang terkoordinasi. Yang kedua, manajemen rantai pasokan. Modul ERP ini mengelola seluruh rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengelolaan inventaris, hingga distribusi produk akhir. Yang ketiga, ada manajemen sumber daya manusia. ERP membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pengajian, pelatihan, rekrutmen, dan manajemen kinerja karyawan. Dan yang terakhir ada manajemen proyek. ERP juga menyediakan alat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek bisnis yang memungkinkan manajer proyek untuk melacak kemajuan, biaya, dan alokasi sumber daya.
Nah, tadi sudah dijelaskan dasar-dasar dari apa saja teknologi yang biasa digunakan dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan apa perusahaan yang telah kami pilih dan apa perusahaan yang akan kami analisis, yaitu perusahaan Astra International. Nah, Astra International adalah sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Indonesia. Astra International adalah konglomerat yang beroperasi dalam berbagai bidang seperti otomotif, agribisnis, alat berat, dan teknologi informasi. Perusahaan ini telah mengadopsi teknologi secara luas dalam produk dan jasa mereka, proses bisnis, serta Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama ada teknologi produk dan jasa. Astra International menggunakan teknologi canggih dalam produk dan layanannya, terutama di sektor otomotif. Mereka menerapkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dalam kendaraan pintar yang memungkinkan konektivitas antara pengguna dengan kendaraan mereka. Nah, yang kedua, dalam teknologi proses bisnis, dalam operasional sehari-hari mereka, mereka memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka. Salah satu contohnya adalah penerapan smart factory dalam produksi kendaraan mereka. Pabrik pintar ini menggunakan robotik dan IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi downtime, dan memastikan kualitas produk yang konsisten. Nah, yang terakhir di teknologi ERP, Astra International menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, logistis, dan manufaktur. Dengan ERP berbasis cloud, Astra dapat mengelola operasional perusahaan secara real-time, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Nah, tadi kami sudah memaparkan apa saja materi-materi yang setelah kami analisis. Ini adalah bagian dari dokumentasi bagaimana kerja kelompok kami kemarin. Lanjut. Nah, karena tidak ada pendengar yang mendengar langsung presentasi kami akan skip di sesi pertanyaan ini. Lanjut. Nah, sekian presentasi analisis kami tentang teknologi produk dan jasa, teknologi proses bisnis, dan teknologi ERP dalam suatu perusahaan. Terima kasih telah sempat untuk mendengarkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.